Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah di video kali ini saya ingin membahas tentang kabar gembira ya, di mana bagi yang gagal bayar di pindar-pindar OJK itu di tahun depan akan ada auto lunas. Ya, Anda pun bisa membuktikannya di tahun depan dengan cara mencek slik OJK Anda. Ya, aturan ini sudah dibuat oleh OJK dan nanti akan kita bahas secara detail, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas secara detail, kita akan menilik moral hazard dari penghapusan utang tersebut, gitu ya. Apa sih moral hazard penghapusan utang itu? Jadi begini guys, ya. Yang namanya penghapusan utang itu akan menimbulkan moral hazard. Nah, sama seperti di sini judulnya, OJK ingatkan resiko moral hazard dari rencana Prabowo putihkan utang. Ada lagi di sini, mencegah resiko moral hazard dari kebijakan penghapusan utang UMKM. Jadi setiap penghapusan utang yang dilakukan pemerintah itu akan muncul moral hazard, guys. Ya, apa sih moral hazard? Gampangnya begini ya. Masyarakat, semua masyarakat, banyak masyarakat itu akan menyepelekan utang. Gitu, menyepelekan utang ke badan pembiayaannya. Gitu ya. Ah, nanti juga dilunasi oleh pemerintah kok. Pak Prabowo-nya baik kok, ya kan, sudah ngapusin utang-utang, sayanya nggak bisa kok, ya kan, sayanya nggak mampu, sayanya dipecat, usahanya bangkrut dan lain-lain. Di satu sisi orang yang punya utang ya kan akan kerja keras terus untuk melunasi utangnya, gitu kan ya. Nah, kalau dihapusin, ya kan, utang-utang galba ini nanti moral hazard, nanti penurunan kualitas masyarakat, gitu ya. Nah, itu yang sedang menjadi perhatian OJK atau pemerintah karena penghapusan utang masyarakat itu memang benar-benar terjadi di tahun ini dan di tahun depan, guys. Ya, nanti silakan Anda cek slik OJK Anda. Hal seperti itu tuh dilema kalau menurut saya. Ya gitu. Jadi, pemerintah ya mengizinkan perusahaan swasta untuk berbisnis kredit, gitu ya, misalkan leasing, pinjol, pindar dan lain-lain, gitu ya. Lalu dipakai masyarakat, gitu ya kan. Masyarakatnya karena kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan, pajak sana sini mahal, kebutuhan pokok mahal, ya, gajinya segitu-gitu saja. Jadinya apa? Pada nggak bisa bayar utang. Makanya pemerintah suka menghapus hutang-hutang para masyarakatnya itu karena mungkin mereka menyadari bahwa kebijakan-kebijakan mereka itu sangat memberatkan masyarakat. Betul nggak, guys? Ya, kalau misalkan dalam sebuah negara seperti Finlandia atau negara-negara yang maju, gaji atau pemasukan dari rakyatnya itu besar, kemungkinan mereka tidak punya utang. Tidak ada yang namanya penghapusan utang. Betul nggak? Ya, yang menetapkan bunga, denda dan lain-lain itu adalah pemerintah juga. Ya, waduh, ini bunganya ketinggian banget nih untuk orang-orang gaji UMR. Ya kan? Nanti setelah banyak yang galbay dihapus lagi gitu ya. Jadi moral hazard, jadi looping. Ya gitu ya, loop, siklus gitu ya. Terus saja begitu, begitu terus saja gitu, guys. Nah, yang namanya auto lunas di Pindar itu ada mekanismenya. Tertuang di surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, guys. Ya, nah ini dia. Ya, di sini banyak pasal-pasalnya. Wah, kalau kita baca satu-satu ya nggak mungkin juga. Kita langsung ke intinya saja. Bagaimana sih mekanisme pindar-pindar ini melunasi hutang-hutang galbay gitu ya. Nah, di fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna. Ya, langsung saja kita scroll ke bawah di sini dan di nomor 6, 7 sampai 8 kalau nggak salah ya. Nah, di sini langsung saja kita baca gini ya. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi, resiko pendanaan, yaitu gagal bayar, resiko pendanaan itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi, guys, atau asuransi kredit. Oke. Selanjutnya, nomor 7, dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara atau pinjol-pinjol ini dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, saya tanya dulu ke Google nih, ya kan, apakah utang lunas jika pakai asuransi di Pindar? Jawaban dari Google begini ya. Ya, utang bisa lunas jika dilindungi asuransi yang tepat seperti asuransi jiwa, kredit atau asuransi kredit yang akan membayarkan sisa pinjaman, KPR, pinjol dan lain-lain jika terjadi resiko seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau bahkan pengangguran.
tergantung polisnya, sehingga tanggung jawab pembayaran utang berpindah ke perusahaan asuransi. Jadi kalau misalkan Anda didatangi DC, ya kan Anda lagi nganggur gitu, wah ya sudah, polisnya nanti langsung cair itu. Jadi kita harus mengetahui pinjol-pinjol mana saja yang menggunakan asuransi atau yang bekerja sama dengan asuransi. Maka dari itu langsung saja kita cek pinjol-pinjol mana saja yang bekerja sama dengan asuransi. Oke? Oke, yang pertama ada lumbung dana, guys. Ini lumbung, siapa yang galbay di lumbung dana nih ya. Jadi lumbung dana ini bekerja sama dengan Intra Asia nih, Intra Asia Insurance ya. Kalau Anda googling Intra Asia Insurance, itu adalah perusahaan asuransi di Jakarta Selatan, Jaksel gitu ya. Nah, nanti kalau Anda galbay di lumbung dana, nanti yang melunaskan, mengautolunaskan hutang Anda itu adalah Intra Asia Insurance. Seperti itu ya. Nggak usah dibikin ribet gitu kan. Oke. Selanjutnya adalah Uangmi. Nah, Uangmi juga sama, bekerja sama dengan PT Intra Asia nih. Ya, nih di sini ya. Guys, Intra Asia Insurance. Oke. Selanjutnya pinjam duit. Nah, siapa yang galbay di pinjam duit? Pinjam duit juga sama nih ya. Ada bekerja sama dengan Intra Asia. Nih, tugasnya Intra Asia nih ya. Tuh. Set mitra bisnis kami Intra Asia. Pinjam duit, oke. Selanjutnya Bantu Saku, guys. Bantu Saku nih ya, Bantu Saku, coba kita lihat dulu Bantu Saku. Nih ada Intra Asianya nih ya. Ini Bantu Saku, ini Intra Asia gitu ya. Oke, siapa yang galbay di Bantu Saku? Ya, Bantu Saku ini belum ada DC lapangannya juga dan sudah bekerja sama dengan asuransi. Oke. Selanjutnya Isi Cash. Wah, kalau Isi Cash ini sudah dari dulu, guys ya. Dia ini bekerja sama dengan asuransi gini ya. Kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Ya, maksudnya kepada investornya gitu kan ya. Oke, selanjutnya UKU gitu kan. UKU juga termasuk, guys ya. Nih dia ya, Intra Asia nih, insurance gitu. Oke. Selanjutnya ada modal, guys ya, ada modal walaupun tidak ada dengan Intra Asia, tapi di sini dia menyatakan bahwa mana nih? Nah, ini nih ya. Seluruh pinjaman yang didanai oleh pemberi pinjaman dapat dilindungi oleh asuransi kredit gitu. Oke, selanjutnya ada di Lentera Dana Nusantara. Ini adalah S pinjam ya, sama juga dengan SP letternya, guys. Oke. Nih di sini ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana dan atau asuransi kredit sebagaimana relevan. Jadi yang dipakai itu asuransi kredit, guys ya, bukan asuransi jiwa. Gitu loh. Kalau pinjol itu pakainya asuransi kredit. Ini yang ngomong adalah S pinjam. Ya, nggak main-main. S pinjam itu pinjol gede, guys. Ya, pindar gede. Tuh. Oke, selanjutnya ada Indodana, guys. Ya. Nah, setelah saya cari-cari, ya, Indodana ini tidak ada, guys, bekerja sama dengan asuransi. Ya, ini saya sudah muter-muter di website yang nggak pernah ketemu yang namanya asuransi. Jadi Indodana ini sepertinya belum bekerja sama dengan asuransi ya. Jadi tidak semua pinjol, guys ya. Mungkin belum gitu ya. Oke. Selanjutnya ada Kredito. Ya, Kredito juga bekerja sama dengan asuransi. Nih di sini ya. Kredito juga sama, bilang doang gitu ya. Lebih aman dengan perlindungan asuransi kredit. Nah, dari pernyataan Kredito ya menjaminkan hutang-hutang investornya menggunakan asuransi. Sama juga artinya menjaminkan hutang-hutang Anda, guys. Ya, oke, selanjutnya ada Krediwan. Ya, Krediwan ini dulunya 360 kredi, kalau nggak salah ya. Ini ya, nah mana nih? Ya kan? Ini di sini nih, guys. Ya, bentar ya, tungguin ya. Ini nggak bisa dipercepat nih. Kita tungguin saja dulu. Mana nih selanjutnya? Nih dia. Intra Asia nih, guys. Ya, tuh Intra Asia Insurance Krediwan. Ada bekerjasama dengan Intra Asia Insurance. Oke, selanjutnya Uatas. Nah, Uatas ini adalah pinjol yang juga sama, belum menyatakan bahwa dia itu Uatas ini bekerja sama dengan asuransi. Belum, guys, ya. Harusnya sih sudah karena sudah disuruh oleh OJK gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Solusiku. Nih, Solusiku, siapa yang galbay di Solusiku nih? Nih seperti ini ya, Solusiku itu ya. Nah, kita scroll ke bawah dan di sini bisa kita lihat Intra Asia Insurance ini, guys ya. Oke, selanjutnya ada Samir. Samir ini nih udah jelas nih.
Ya, Intra Asia Insurance gitu. Oke, selanjutnya Pinjaman Go. Pinjaman Go asuransinya dari Simas Insurtech. Oke, selanjutnya klik kami. Klik kami ini ya. Nih, klik kami. Kita cari. Nah, di sini Intra Asia juga. Klik kami ya guys ya. Intra Asia. Mana tuh tadi tuh? Pokoknya ada ya tadi yang Intra Asia. Nih, yang Intra Asia Insurance gitu. Oke, selanjutnya ada Pinjamin gitu kan. Pinjamin kita coba lihat ke bawah. Nah, partnersnya ini Intra Asia Insurance juga sama. Oke, selanjutnya Evoji. Evoji bekerja sama nih ya, Evoji bekerja sama dengan coba ini Intra Asianya nih guys. Nih ya. Kelihatan ya di kursor mouse saya nih Intra Asia ini. Nih ya, kalau Anda mau tahu, hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Jadi pakai pinjol itu resikonya tinggi guys ya. Nah, harusnya ya kan karena resikonya tinggi, kenapa tidak dihapuskan saja gitu loh ya? Kenapa masih ada saja gitu kan? Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Harusnya kan nggak boleh, karena resikonya tinggi, ya kan? Nah, itu kenapa tuh? Semoga di eranya Pak Prabowo ini pinjol-pinjol akan musnah dan hilang ya. Diawali dengan pinjol-pinjol yang menggunakan asuransi. Saya punya pendapat, kenapa sekarang sudah banyak sekali pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan asuransi gitu ya. Nah, itu karena investornya sudah mengurang, guys. Ya, jadi pinjol-pinjol perlu atau pindar-pindar ini perlu meyakinkan investor bahwa pinjaman Anda itu aman. Kalau ada yang galbait, tetap uang Anda akan kembali. Gitu kan. Ya sama saja toh. Untuk peminjamnya kalau galbait ya berarti dilunaskan gitu. Nah, untuk catatan Anda, ya kan, yang pertama ini bukan seperti bansos guys ya. Jadi bukan serentak dapat semua di bulan ini, tidak. Oke? Karena apa? Karena yang namanya gagal bayar itu beda-beda, ya kan? Anda bulan ini, orang itu 2 bulan kemudian, orang itu 1 tahun yang lalu, gitu kan ya, tidak bisa serentak, gitu kan ya. Itu yang pertama, ya kan? Jadi kita kalau galbay ya sudah galbay saja, tidak usah ditungguin gitu. Atau kalau Anda mau ngecek setahun kemudian, baru tuh bisa Anda lihat gitu. Nah, yang kedua adalah walaupun sudah ada yang namanya asuransi dan bahkan auto lunas, Anda akan tetap ditagih. Ya, kenapa? Ya, kenapa enggak? Ya kan? Ya yang namanya manusia, kenapa enggak dapat double keuntungannya? Satu dari asuransi, satu dari nasabahnya langsung. Gitu kan ya? Oke. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk mengurangi angka bunuh diri pada pinjaman online karena literasi keuangan di Indonesia atau masyarakat Indonesia sangat rendah sekali. Mereka tidak mengerti bahwa ada asuransi kredit, lalu yang namanya gagal bayar itu tidak bisa dipenjara. Oke, selamat ya, kita tepuk tangan dulu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.